Tidakkah Anda melihat kontradiksi di sini? Tidakkah Anda melihat bahwa Tuhan yang ada di Perjanjian Lama itu adalah Tuhan yang setia, mengasihi Bani Yakub, mengasihi Israel? Kok bisa tiba-tiba yang tertulis di Maliaki pasal 3 ayat 6 ini tiba-tiba terjadilah di mana 900 tahun kemudian, atau 900 atau katakanlah 1000 tahun kemudian, Tuhan itu bisa ngomong, kamu binasakanlah orang Yahudi. Kok bisa begitu? Andre Tunggal ketahuan memotong hadis dan lalu memelintirnya. Ini bunyi hadis yang sebenarnya. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh." Kecuali pohon garkat yang tidak demikian karena termasuk pohon Yahudi. Hadits riwayat Muslim nomor 2922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video dari Pendeta Andre Tunggal yang sedianya ingin menanggapi video dari mualaf Kohdonditan. Dan topik yang ingin ditanggapi oleh Pendeta Andre Tunggal adalah Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi manusia. Tetapi tanggapan dan komparasi dari Andre Tunggal ngawur. Dia tidak menjawab statement ataupun ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Kohdonditan, tetapi langsung menyerang memakai hadits. Dan ironisnya ketika Andre Tunggal menyerang dengan hadis tersebut, dia tidak berani menampilkan isi lengkap hadis tersebut. Tetapi Andre Tunggal memotong isi hadis tersebut. Nah, hari ini teman-teman kita akan membicarakan tentang ayat-ayat pelintiran yang pertama. Ketika Donditan itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah, kok Tuhannya Kristen itu jadi manusia. Nah, ini akan jadi satu hal yang menarik untuk kita bahas, karena saya janjikan pada Anda bahwa justru sebenarnya dari ayat yang dia bongkar atau dia pelintir ini, justru sebenarnya bisa kita serang balik agamanya. Kita dengarkan dulu apa yang jadi argumentasi dari Donditan. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Oke, catat dulu aja. Bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai aku di seluruh bumi. Oke, di Quran itu ada ayat yang mirip tadi. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Yang ini walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku. Dia dari Israel tidak berdosa dan tidak tahu menyesal, sebab dia bukan manusia. Bukan manusia. Oke. Aku tidak akan melaksanakan menurut aku yang bernyala-nyala itu. Aku ini Allah dan bukan manusia. Bahwasannya Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke, sekarang gini. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kristen bilang firman itu menjelma jadi manusia. Ya, kontradiksi nggak sama Perjanjian Lama? Nah itu. Ini konsep ketuhanannya Perjanjian Baru sama konsep ketuhanan Perjanjian Lama kan beda. Di sini nggak ada cerita Tuhan menjadi manusia. Di sini ceritanya Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. Jadi, saya mau berikan sebuah permasalahan baru lagi kepada ayat-ayat yang Donditan angkat ini. Donditan, kamu jelaskan, ya. Buat yang suka bilang, mana Andre, kamu debat-debat sama Dondi, Dondi aja nggak pernah bisa jelaskan. Ayat yang dia angkat, Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sebenarnya ayat bilangan ini juga punya konteks yang sama. Kita dengarkan sekali lagi apa yang Donditan bilang. Apakah Kristen tidak cocok dengan Perjanjian Lama? Ingat ya, itu argumen dasar argumennya dia. Emangnya konsep Islam cocok juga? Kita dengerin nih. Oke, sekarang gini. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kristen bilang firman itu menjelma jadi manusia. Ya, kontradiksi nggak sama Perjanjian Lama? Nah itu. Ini konsep ketuhanannya Perjanjian Baru sama konsep ketuhanan Perjanjian Lama kan beda. Di sini nggak ada cerita Tuhan menjadi manusia. Di sini ceritanya Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. Allah tak akan menjelma menjadi manusia. Menurut Alkitab, Yesaya 46:5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku,
hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Berdasarkan ayat di atas, Tuhan tidak senang jika disamakan dengan Tuhan-Tuhan agama berhala. Sebelum saya lanjut, saya akan bertanya, menurut Anda apakah Allah adalah sosok yang pelin-pelan atau punya pendirian yang teguh? Sebagai orang yang waras, Anda pasti tidak akan mengatakan bahwa Allah adalah sosok yang pelin-pelan, betul? Keluaran pukul 9.14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Yesaya 46:9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. 2 Samuel pukul 7.22. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86:8-12. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. I Raja-Raja pukul 8.20-23. Berdasarkan ayat 2 di atas, Tuhan Allah tidak akan menyamakan dirinya dengan Tuhan dua agama berhala seperti Krishna, Mitra, Osiris, Adonis, TAMUS, DLL yang NOTABENNYA adalah SAMA, dua manusia yang dipercaya SBG jelmaan Tuhan yang turun ke bumi. DLL sama seperti Yesus. Ada umat Kristen yang mau bantah. Itu berarti Anda membantah firman Tuhan Allah Anda sendiri. Kontradiksi nggak? Dan sayangnya saudara Oka ini dengan polosnya mengatakan kontradiksi. Saya jadi Oka, saya akan bilang, emang agama lu juga kagak kontradiksi dengan apa yang menjadi konsep PL? Kontradiksi, bro. Kontradiksinya bagaimana? Amati baik-baik ya. Maleaki pasal 3 ayat 6 itu dikatakan Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sekarang saya tanya, siapa itu Bani Yakub? Bani Yakub itu pun diakui oleh kaum muslim sebagai Israel. Dan masalahnya adalah pada tradisi Islam ada sebuah hadis riwayat Muslim, ini adalah hadis sahih nomor 2922. Di situ dikatakan Muhammad yang bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin Anda baca sendiri. Anda baca sendiri. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin dikatakan memerangi. Siapa ini? Yahudi? Bani Yakub, kaum Israel. Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Dikatakan apa? Bacalah sendiri. Tidakkah Anda melihat kontradiksi di sini? Tidakkah Anda melihat bahwa Tuhan yang ada di perjanjian lama itu adalah Tuhan yang setia, mengasihi Bani Yakub, mengasihi Israel. Kok bisa tiba-tiba yang tertulis di Maleaki pasal 3 ayat 6 ini tiba-tiba terjadilah di mana 900 tahun kemudian atau 900 atau katakanlah 1000 tahun kemudian Tuhan itu bisa ngomong, kamu binasakanlah orang Yahudi. Kok bisa begitu? Andre Tunggal ketahuan memotong hadis dan lalu memelintirnya. Ini bunyi hadis yang sebenarnya. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu dan pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh.
kecuali pohon garkat yang tidak demikian karena termasuk pohon Yahudi. Hadits riwayat Muslim nomor 2922.